mengejutkan, memprihatinkan. Aduh, dan tadi anak-anak kecil itu harus sudah mulai cuci darah dan itu bisa seumur hidup juga. Aduh. Gimana ya, gue juga ketar-ketir masa Cipetong juga kan ya. Ya, dan kita sudah terhubung live report dengan salah satu reporter kita, Mutia. Halo, selamat pagi Mutia. Halo Mutia. Halo, selamat pagi, Irfan. Ya, ada di mana sekarang Mut? Ya baik, Irfan, Arafim, Po Alfa dan juga pemirsa semuanya, selamat pagi. Saat ini saya sudah berada nih di depan gedung RSCM ataupun Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Nah kalau kita lihat ya pemberitaan akhir-akhir ini yang viral di media sosial, banyak yang menginfokan ya bahwa banyak sekali anak-anak yang kecil, masih kecil, usianya masih dini, tapi sudah harus melakukan perawatan cuci darah di RSCM karena mereka ini terkena gagal ginjal. Nah ini saya juga sudah mendapat konfirmasi dari pihak RSCM. Sebenarnya memang betul RSCM ini menampung banyak pasien gagal ginjal ya yang melakukan cuci darah khususnya di kalangan anak-anak. Nah, tetapi yang perlu dikonfirmasi adalah bahwa untuk jumlah angka pasien gagal ginjal di anak-anak yang melakukan perawatan di RSCM ini sebenarnya tidak melonjak tinggi seperti yang kita tahu ya di media sosial tuh kesannya kan banyak banget ya anak-anak yang terkena gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah di RSCM. Nah, tapi sebenarnya memang tidak ada lonjakan yang tinggi gitu. Jadi bisa dibilang bahwa untuk jumlah pasiennya masih cenderung normal dan sama seperti sebelumnya. Nah berdasarkan data terakhir juga ini ada sekitar 60 pasien anak-anak nih Arafi, Irfan dan juga Po Alfa. Dan 60 pasien anak-anak ini yang terkena gagal ginjal itu sekitar 30 orang itu harus melakukan cuci darah ataupun hemodialisis ya yang merupakan itu metode cuci darah menggunakan mesin seperti yang kita tahu dan untuk selangnya tuh di lengan. Nah sementara 30 pasien lainnya itu mereka menggunakan metode cuci darah CAPD atau melalui rongga perut. Nah yang rongga perut ini juga mereka untuk check up-nya itu hanya per bulan ke RSCM-nya. Sementara kalau yang hemodialisis tadi itu mereka memang harus rutin cek per minggunya gitu. Dan juga kenapa ya RSCM ini terlihat sangat menjadi rumah sakit yang banyak gitu pasien gagal ginjal di kalangan anak-anaknya. Nah hal ini dikarenakan memang RSCM sendiri merupakan salah satu rumah sakit rujukan terbesar nih Irfan, Arafi dan juga Po Alfa di Indonesia gitu. Jadi banyak rumah sakit di Indonesia lain yang sebenarnya belum memiliki fasilitas unit dialisis khusus seperti di RSCM gitu. Jadi tadi seperti yang di VT juga disampaikan bahwa banyak anak-anak pasien gagal ginjal yang tidak hanya di Jakarta saja, tapi di luar Jakarta, di luar Jabodetabek, di luar Pulau Jawa, bahkan ada juga yang dari Lampung juga gitu. Jadi di rujuknya di RSCM ini. Mutia mohon maaf, di sepagi ini apakah sudah terlihat secara jelas sudah mulai berdatangan pasien anak-anak untuk melakukan cuci darah? Ya, Irfan memang tadi berdasarkan pantauan kami ya sejak pukul 6:30 pagi memang sudah ramai sekali dikunjungi oleh para pasien untuk berobat dan memang untuk layanan poli sendiri di RSCM memang dibukanya itu pukul 8 pagi. Jadi untuk layanannya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, tapi dari jam 6 pagi, dari jam 7 pagi itu sudah ramai sekali pasien yang mengantri. Jadi mereka ini banyak yang sudah mengambil nomor antrian terlebih dahulu gitu. Sementara untuk pasiennya memang layanannya dibuka dari jam 8. Nah untuk pasien gagal ginjal itu di kalangan anak-anak namanya adalah polinefrologi. Nah untuk polinefrologi itu juga tadi kita sudah lihat sekilas ya di poli ini memang sudah banyak juga nih, sudah banyak pasien yang anak-anak didampingi oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh walinya gitu untuk usia sangat dini sekali ya. Oke Mut, Irfan. Terima kasih banyak, terima kasih atas laporannya, terima kasih banyak. Sehat semua. Sama-sama doakan untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Ya. Amin amin. Dan kali ini di studio kita akan menghadirkan Dr. Lula Kamal. Apa kabar? Assalamualaikum. Sehat dong. Alhamdulillah, Masya Allah. Dokter ya, silakan dokter. Masya Allah.
Dokter Lula Kama. Ini mengejutkan sekali, apalagi buat para orang tua yang masih Anak kecil punya anak-anak kecil. Iya. Itu penyebabnya apa? Gini, kalau ngomongin penyebab ada bedanya ya. Maksudnya gini, kalau anak yang masih kecil banget sama yang udah remaja. Kalau yang masih kecil banget ceritanya ada yang autoimun, yang lupus gitu-gitu. Ada yang bawaan lahir bermasalah, ada yang infeksi. Kalau dengar nefritis, pyelonefritis, nah tuh pokoknya peradangan-peradangan ginjal yang ginjal jadi rusak. Atau misalkan juga tiba-tiba di saluran kencingnya itu ada sumbatannya lama gitu. Ada yang bilang, oh nggak kebanyakan minum air tuh barangkali kurang minum airnya. Gini, kalau minum air kurang biasanya anaknya dehidrasi dulu sih, pasti teriak-teriak dulu lah gitu. Itu jarang lah, tapi yang lebih banyak yang seperti itu. Tapi kalau anaknya udah gedean, udah remaja, ceritanya lain lagi. Pola makan, pola minum. Pola makan kan jelas ya, pola minum yang suka orang nggak ngeh gitu ya. Akhirnya ada hipertensi, ada diabetes, nah masuk semua tuh di situ. Oke, dan sekali lagi viral di sosial media, produk-produk anak-anak khususnya, dari susu lah, dari segala macem lah, makanan-makanan ringan. Ternyata kandungannya itu cukup membahayakan. Justru judulnya produk kesehatan, tapi isinya kegulaan. Kegulaan, betul. Jadi sebetulnya sih ngomong cerita gula nih, Kementerian Kesehatan juga udah dari berapa tahun yang lalu teriak, kita tuh perang lawan gula. Karena susu formula aja mesti dicek gulanya berapa banyak. Ada loh susu mahal, gulanya 40%. Kita minum gula dong berarti. Iya gitu. bener. Ya, tapi kan kita nggak mungkin nunjuk merek ini kan nggak mungkin. Jadi sekarang orang tuanya yang kita ajak, yuk lebih pinter yuk, kita baca yuk komposisi gitu. Semua, misalkan produk madu, tapi tahu nggak sih madunya 10% sisanya gula. Orang mikir madu itu kan syifa ya obat, kasihin madunya. Semua. Maksudnya baik. Atau jus kan oke ya. Tapi gini, kalau dikasih jus nih nggak manis jusnya, mau nggak? Enggak. Nah, Kasih gula. Kasih gula. Gula lagi. Jadi intinya anak kita tuh ya kalau ketemu minuman itu udah dirubung sama gula semua. Jadi akhirnya ada yang hipertensi, ada yang diabetes, nggak tahu. Di usia dini. Di usia dini. Jadi umur 12, 13, 14 tuh udah jagoan kan. Udah maksudnya pokoknya dia kalau mau jajan sendiri dong, nggak minta sama ibunya lagi dong sama bapaknya, dia suka-suka dia milihnya. Kalau udah kayak gitu, itu yang repot. Kan kita jarang ya Nancy anak umur 12-13 tahun. Jadi jadi harus seperti apa orang tua, begitu pun anak remaja, dari hal konsumsi makanan minumannya, hidup sehatnya seperti apa? Jadi sekarang sih kalau ngomongin pola hidup sehat sama sih semua gitu ya. Pada dasarnya tidurnya yang benar, kayak Mpok Alfa nih. Makanya perutnya gede kan? Dah. Salah ya? Salah. Hamil. Oke, terus kemudian dia olahraganya mesti benar, makan diliatin, minum diliatin. Karena minum itu cairan mesti cukup, tapi jangan cairan tanda kutip gula. Iya betul. Jadi mulai dari sekarang yang gampang-gampang aja deh yuk, yang rapi-rapi aja gitu. Tapi tambahannya adalah puskesmas kan nggak bayar, boleh loh jalan-jalan sekali-sekali. Tensi, umur belasan tahun nggak apa-apa, cek gula boleh, gratis. Aduh, tua sebelum waktunya semuanya ya jadinya ya. Duh, Tapi ya ini jangan orang nunggu tua, sakit terutama orang dulu tua ya. Betul yang Makasih ngingetin. informasinya walaupun sedikit tapi membuat Bermakna kita sekali. pengen lebih tahu lagi tentang apa yang masuk ke tubuh kita ya. Jadi untuk seluruh orang tua di Indonesia, ayo kita jaga anak kita, lihat Betul. posisinya apapun. Betul. Karena kalau bukan orang tuanya siapa Apalagi yang ngingetin, apalagi sekarang kan anak juga kan kagak ngerti kok dibilangin. Iya nih, anak lu juga sehat-sehat ya. Sehat dong, harus sehat. Oke, singkat padat jelas, terima kasih Dokter Lula Kama Sama-sama. ya. Oke. Oke rakyat, makasih banyak. Pokoknya saksikan kita terus setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di Trans 7. Happy for your pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.